Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat kalian yang berbahagia. Saya hari ini ditemani oleh seorang warga asli Papua. Beliau bernama Ustadz Zainuddin Namudat, Ustadz ya. Apa kabar Ustadz Zainuddin? Alhamdulillah. Namudat ini nama warga atau nama marga atau bagaimana Ustadz? Iya, nama warga betul. Marga ya, Ya, marga. Asli dari Fak-Fak Ustadz ya? Fak-Fak ya. Fak-Fak. Ustadz bisa cerita Fak-Fak tuh kayak apa sih? Fak-Fak itu merupakan salah satu cabang yang paling, maksudnya kabupaten yang paling tertua di antara Kabupaten yang ada hari ini. yang hari ini. Sehingga memang kenapa itu ketinggalan sekali, karena memang daerahnya gunung dan berbatu-batu dan susah untuk untuk ditata itu. Sehingga memang perlu proses yang lama untuk untuk pengembangannya ke depan. Tapi untuk saat ini Fak-Fak ini apakah masih seperti yang lama atau sudah ada perubahan? Alhamdulillah sudah pelan-pelan sudah ada perubahan-perubahan. Sehingga saya lihat salah satu perubahan itu jalan lewat laut. Oh, pelabuhan apa ya di mana gitu ya. Ustadz sendiri sejak lahir sudah Muslim atau Ustadz pernah? Alhamdulillah. Sejak lahir ya? Sejak lahir sudah Muslim. Oh, alhamdulillah. Jadi waktu itu apa nasihat orang tua kepada Ustadz Zainuddin sebagai Muslim? Karena kan biasanya orang melihat orang Papua itu masih banyak yang belum Muslim gitu kan? Betul. Itu apa nasihat dari orang tua biasanya, Ustadz? Nasihat orang tua itu bahwa jangan sampai membuat, karena Fak-Fak itu identik dengan orang mabuk. Sehingga orang tua semua pesan jangan mendekati minuman keras, karena hampir di Fak-Fak itu saya lihat itu ya memang sudah tradisi karena dijajah oleh Belanda kan. Sehingga minuman itu tidak bisa lepas Ya. Minuman keras itu. Jadi dulu itu Belanda mengizinkan atau menyuruh orang mabuk atau bagaimana? Memang ya sudah ya, Belanda itu kan masuk ke itu ya salah satu dikasih minum itu orang-orang tua yang ada waktu itu, minuman keras. Sehingga ya turun temurun sampai sekarang itu saya lihat begitu. Jadi Belanda ke Papua ini pendekatannya dengan cara seperti itu saja, bukan menekan pakai militer, bukan ya. Lewat pendekatan itu ya, dikasih terlena orang begitu. Terlena begitu. Iya. Oke, Ustadz Zainuddin, ini sekarang kita berbicara dakwah ini. Sejak kapan? Atau memang waktu kecil Ustadz Zainuddin pernah punya cita-cita menjadi pegiat dakwah gitu? Tidak. Memang waktu masih kecil itu cita-cita sebenarnya pingin baca berita itu di televisi kayak di televisi. Penyiar. Ya, oke. Sekarang istilahnya host. Ya. Luar biasa. Karena di rumah saya itu banyak koran-koran. Koran saya ambil di teman-teman, terus saya baca itu seperti berita. Ya. Cita-cita sebelah, wah saya mau pingin baca berita. Ya, luar biasa. Tahu-taunya ya menjadi dai. Bergabung di dai. Ya, betul. Akhirnya membaca berita-berita ilahiyah gitu. Dahsyat memang Ustadz. Apa yang menjadikan Ustadz tertarik bergabung waktu itu dengan gerakan dakwah ini? Waktu itu terus terang aja Pak Ustadz, memang saya juga agak sedikit ya boleh dikatakan agak sedikit, kalau nakal itu apa ya bahasanya orang? Apa Ustadz? Agak sedikit bukan nakal-nakal. Alay lah kalau sekarang itu ya, alay gitu ya. Saya terus terang aja Ustadz, waktu ketiga di Fak-Fak itu saya kerjanya itu mengajar orang disco itu.
Luar Terus biasa. terang aja, reggae. Ya. Berarti bisa itu, masih ingat? Gerakannya masih ingat itu? Betul. Luar biasa. Saya belajar itu kebanyakan anak-anak pejabat. Karena kalau ulang tahun, dia turun minta diajarin untuk dia naik tarian disco. Itu saya itu selama berapa tahun itu saya kasih belajar itu. Adik saya itu yang di pondok. Kerja saya begitu, sehingga waktu ketiga adik saya pulang dari pondok disampaikan, Eka lebih bergabung aja di pondok. Tapi waktu itu saya belum mau. Nanti mungkin karena malam itu saya mimpi, saya bilang saya ini mau jadi apa ini? Apa mimpinya? Mimpinya itu, kok mau jadi apa sebenarnya? Terus saya langsung adik saya panggil dari pondok, terus saya tanya, berapa biaya itu di pondok? Terus adik saya itu bilang, nggak ada biayanya, Kak. Yang penting Kak mau bergabung aja. Waktu saya masuk itu, pimpinan itu yang pertama di Papua itu Pak Maskur. Pak Maskur. Saya ingat itu Pak Maskur. Akhirnya saya bergabung itu habis sisa mereka antar saya ke pondok Sekru. Ya begitu saya masuk itu di Sekru itu anak-anak kompleks itu tahu saya. Kalau biasa joget-joget. Ya. Adanya dong panggil saya dulu itu Ocas. Ocas ya. Ocas. Itu adik kakaknya Laitan sudah masuk ya. Begitu saya masuk 1 minggu itu teman-teman saya, ya Allah ya Rabbi, itu pakai motor ke pondok itu dengan celana berbagai macam, yang mulia kepala tengkorak, macam-macam sudah mau gaul betul. Terus saya bilang kembali aja, saya memang sudah bergabung di Hidayatullah. Maksudnya sudah masuk di saya kurang enak dengan Ustadz. Dia bilang betul aja sih Ting. Sudah insaf kan? Sudah saya masuk di situ, baru saya ya Allah ya Rabbi. Tahun berapa itu masuk? Tahun 95. 95. Oke. Waktu itu masih bujang posisi. Masih bujang posisi. Oke. Jadi setelah bergabung, apa yang kemudian Ustadz rasakan secara langsung di dalam? Saya merasa agak perubahan itu agak enak. Terus saya juga waktu itu belum bisa ngaji. Di situ saya ngaji, terus lihat anak-anak itu setiap subuh naik itu kuliah singkat. Saya lihat, dari situ saya mulai belajar. Belajar. Tapi termasuk saya cepat loh. Saya ada 2 bulan, terus Pak Maskur ini, Pak Amir Muda ini, kebetulan waktu itu ke Fak-Fak, terus Pak Maskur ini yang bilang, bahwa ini anak ini rajin sekali ini beliau ini. Bagaimana kalau ditarik ke Jayapura saya? Sudah. Pak Amir ini yang bawa saya ke Jayapura. Dari situ ke tahun 95 itu. 95 juga. Oke. Akhirnya ke Jayapura ini. Ke Hall Tekam itu. Ya. Habis itu sudah, dan teman-teman itu yang mukim, soim, temui semua, hampir semua tenaga itu, termasuk beliau yang ketua DPW, Pak Mualimin, hampir semua orang-orang, teman-teman dari daerah-daerah, dari Balikpapan itu hampir saya tahu semua itu di situ. Jadi bergabung, kemudian pindah Jayapura, terus kemana lagi, Sat? Ke Wamena. Wamena sempat? Wamena saya Pamadi Coleng. Wamena itu kan dikenal keras gitu. Bagaimana menurut Ustadz kondisi saudara-saudara kita di Wamena itu? Waktu itu memang masih saya lihat waktu saya ke sana itu masih aslinya itu. Mereka belum tersentuh sama sekali ya? Belum tersentuh. Kalau sekarang saya lihat sudah banyak sudah pakai celana. Waktu saya itu masih belum. Masih asli koteka. Terus ya orang memang ya saya lihat juga mabuk, memang banyak memang tingkah laku yang sebenarnya ya kita hati-hati saja. Ya artinya situasi saat itu kan, dan sekarang sudah lebih baik kan gitu. Lebih baik, alhamdulillah. Nah, apa yang Ustadz rasakan sebagai sebuah keberuntungan besar ini ketika menekuni dakwah ini? Saya sebenarnya bersyukur sekali. Saya bersyukur sekali, memang dapat hidayah betul saya ini. Sebenarnya saya bersyukur karena dengan saya berada di Hidayatullah ini,
saya bisa naik pesawat, saya bisa keliling ke Jakarta naik pesawat, keliling lah. Makanya saya bilang ini salah satu kesyukuran buat saya. Tahu Indonesia ya? Tahu Indonesia. Kalau saya udah bergabung di itu tidak pernah naik pesawat kan? Iya betul. Tidak pernah bikin apa-apa atau tidak pernah ya seperti begini. Ya karena memang urusannya sangat sempit. Ya hanya kesenangan diri, ya kan? Betul. Mengikuti hasrat itu, ya. betul. Sehingga belum bisa, aksesnya nggak terbuka gitu ya. Begitu mengurus umat, dibuka jalannya gitu saja. Betul. Masya Allah, saya luar biasa, saya bersyukur sekali sehingga bisa dapat juga saya berkeluarga. Oke, ini ngomong keluarga, kasih tahu dong cerita bagaimana dulu pernikahan dimulai gitu, berawal gitu Sat. Itu saya di Timika, tugasnya di Timika. Waktu itu almarhum Pak Madi, Pak Yoyon. Waktu saya sama-sama dengan Pak Yoyon, Pak Madi, sama Ustadz siapa lagi, itu ada 4 tenaga itu. Disitulah saya ditawarin menikah. Pak almarhum Hasan Suraji yang sampaikan, tolong cepat dikasih cari jodohnya. Maka ada yang cari jodoh dengan yang sekarang istrinya sekarang orang Jawa Barat itu. Alhamdulillah. Berarti sudah sering ke Jawa Barat ini? Baru kali. Di mana ini tepatnya Jawa Barat? Di Subang. Daerah pantai itu. Luar biasa. Jadi Ustadz Zainuddin Namudat punya istri orang Subang. Masya Allah. Bagaimana waktu itu Ustadz? Apa istilahnya gelora yang muncul gitu ya? Luar biasa memang. Saya bilang ya ketika saya menikah memang tidak sangka-sangka memang betul. Saya dikasih jodoh terus dapat istri yang begitu. Saya juga bersyukur karena mungkin ya mujahadah saya kerja keras waktu ketika di Allah balas gitu saja. Balas dengan dikasih istri yang saya lihat luar biasa. Masya Allah, subhanallah. Nggak sangka-sangka kalau saya bisa dapat istri yang putih. Betul. Nggak mungkin kalau saya di luar memang nggak begitu. Iya. Biasanya kalau anggapan laki-laki Papua melihat temannya yang dapat orang Jawa apa itu bagaimana Ustaz? Wah gimana gitu kan? Beruntung sekali begitu. Beruntung sekali. Subhanallah. Dan itu didapat dengan jalan dakwah ini Ustaz ya? Betul. Oke Ustaz. Kalau begitu kita mau tanya ini Ustaz. Apa di dalam hidup Ustadz yang paling terasa ada Allah menolong Ustadz waktu itu? Dalam perjalanan dakwah ini. Perjalanan dakwah itu ketika saya di mana? Di Wamena itu. Di Wamena itu terus terang aja waktu itu saya mengurus tanah itu, tanah di Wamena. Bukan. Ketika saya di Waisai. Di mana itu? Raja Ampat. Oke. Di Raja Ampat itu banyak sekali memang Allah memberikan kemudahan-kemudahan itu. Mengurus tanah, tapi memang tidak semudah sih sebenarnya. Ketika saya dapat tanah 3 hektar, terus banyak ujian datang dari keluarga yang memang kadang-kadang bawa parah. Saya dihadang Padahal sama-sama Papua ini. Sama-sama Papua. Saya dihadang itu ketika di tanah situ. Tapi ya dengan tenang saya hadapi, alhamdulillah selesai. Jadi Ustadz apa yang Ustadz sampaikan waktu itu ke mereka? Saya sampaikan itu bahwa ya saya bilang kita ini sama-sama sebenarnya. Saya juga kalau masalah tanah saya bilang saya di Fapak tidak perlu, saya bilang ini kalau seandainya di Fapak disuruh buka ini seluasnya karena ini di daerah sampean saya juga sudah izin. Saya bilang saya sudah izin sama Ibu Haji Saleho untuk tanahnya. Saya tidak semena-mena untuk datang untuk merintis ini. Saya sudah izin dan dia serahkan itu. Adapun abang datang, saya panggil dia abang. Saya bilang apapun abang datang ya ini nanti kita bicara, tapi jangan main keras. Saya juga bisa main keras, saya bilang begitu. Saya juga ada keluarga, saya juga orang Papua, saya bilang. Nah, dia tenang di situ. Ditanya, memang saya itu dari mana? Dikira saya orang Ambon. Saya bilang saya orang Fak asli. Nah, kalau mau main keras itu gampang, saya juga bisa. Nah, sudah. Iya. Di situ kita lihat dia agak sedikit. Iya. Alhamdulillah. Saya bilang
Saya bilang kita sama-sama ini Papua ini. Di situ aman sudah. Jadi banyak sudah tempat yang Ustadz jalani untuk tugas dakwah ini saja. Banyak sekali memang, tak bisa disebut satu persatu. Ya, berputar-putar gitu saja. Berputar-putar memang. Sorong, termasuk Sorong. Sekarang di Manokwari. Manokwari, Timika, itu apalagi Timika. Itu awal-awal itu. Jayapura. Oke Ustadz, pesan Ustadz kepada anak muda agar punya semangat di dunia dakwah seperti apa ini? Saya kadang-kadang menyampaikan bahwa pemuda itu idealis, harus bersemangat. Pemuda yang tidak idealis atau tidak bersemangat, berarti dia menyalahi sifat dasarnya. Terus saya kadang-kadang juga kasih motivasi itu, pemuda Hidayatullah harus menjadi pemuda yang progresif, berjiwa pemimpin, berjiwa visioner, untuk lebih bersemangat lagi untuk dakwah di Papua ini. Luar Karena biasa. kepada siapa lagi kita mengharapkan agama ini? Ya kepada kalian lah, Anak-anak muda. anak-anak muda ini. Baik, terima kasih banyak Ustadz Zainuddin Amdad, luar biasa waktunya, sharingnya. Kita nggak usah praktek dulu nih ya untuk luar biasa, dahsyat. Semoga Allah berikan keberkahan selalu pada Ustadz Zainuddin, ya kan. Kemudian keluarga besarnya juga istiqomah di dalam agama ini, amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, ini berbincangan saya dengan Ustadz Zainuddin Amdad, putra asli Papua dari Kabupaten Fakfak. Kita patut mengambil pelajaran dari beliau bahwa ketika kita hadir di dalam ruang-ruang untuk mengurus umat, maka Allah akan buka jalan-jalan untuk kita melihat kekuasaannya. Begitu saja. Tapi sejauh kita masih senang dengan kenikmatan pribadi, ya hasrat-hasrat yang destruktif bagi masa depan kita, maka jalan-jalan itu belum Allah buka. Ayo kita buka sama-sama dengan menjadi orang yang semangat di dalam dakwah dan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.